Oke, sekarang kita akan lanjut dengan gejala gelombang. Setelah kemarin kita singgung gejala gelombang itu ada apa aja, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Langsung aja kita ke gejala gelombang yang pertama, yaitu dispersi. Nah, gelombang yang merambatnya dia berubah bentuknya ya. Jadi, kalau misalkan awalnya bentuk gelombangnya seperti ini, dia saat T-nya 0, setelah dia merambat, misalkan pada T tertentu, di sini kita ambil yang T-nya 1,122 second. Bentuknya seperti apa? Ternyata bentuknya dia berubah, ya. Bentuknya berubah menjadi semakin kecil. Nah, perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat melalui suatu medium inilah yang kita sebut dengan dispersi. Tapi untuk bagian kali ini kita akan menganggap bahwa gelombangnya itu non-dispersi, jadi tidak berubah bentuk pulsanya ya. Kita lanjut ke gejala gelombang yang berikutnya, yaitu pemantulan. Nah, sebelum ke gejala pemantulan, kita harus tahu dulu yang namanya muka gelombang dan sinar gelombang. Muka gelombang ini adalah tempat kedudukan titik-titik yang memiliki fase yang sama pada gelombang. Seperti apa? Coba kita amati pada tangki riak virtual ini. Oke, kita nyalakan generatornya. Nah, di sini kan gelombang lurus ya yang merambatnya. Maka muka gelombangnya yang mana? Ini adalah muka gelombang. Lalu sinar gelombang. Sinar gelombang ini adalah arah merambatnya suatu gelombang dan selalu tegak lurus pada muka gelombang. Maka ini merupakan sinar gelombang. Nah, dua titik berdekatan yang memiliki fase sama itu selalu berjarak satu panjang gelombang. Maka, jarak antara dua muka gelombang yang berdekatan itu sama dengan satu panjang gelombang. Gitu, ini untuk gelombang lurus. Sekarang coba kita lihat jika gelombangnya melingkar seperti apa. Jika gelombangnya berbentuk lingkaran ya. Nah, merambat sepanjang medium dengan bentuk lingkaran. Maka muka gelombangnya yang ini. Lalu sinar gelombangnya dia radial ke arah luar merambatnya kan. Maka ini adalah sinar gelombang. Jarak antara dua muka gelombang yang berdekatan itu adalah satu panjang gelombang. Nah, di sini kan kita jadi udah tahu ya muka gelombang sama sinar gelombang itu yang mana. Sekarang coba kita lihat ke gejala pemantulan. Kita amati tangki riak dengan pembangkit gelombang lurus. Nah, kita amati pemantulannya seperti apa. Terlihat kan bagaimana dia memantulkan gelombangnya? Ini muka gelombang, tapi ini muka gelombang datang. Lalu ini ada lagi muka gelombang, tapi ini muka gelombang pantul. Nah, untuk sinar gelombangnya seperti apa? Nah, ini sinar datang, sinar pantul. Oke, kita lihat. Ternyata sudut yang dibentuk sinar datang ini, dia sudutnya sama dengan sudut sinar pantul. Kita lihat agar lebih jelasnya di sini ya. Nih, ketika ada sinar datang, sudutnya 54 derajat, misalkan. Maka, sudut pantulnya juga 54 derajat. Jadi, sudut datang sama dengan sudut pantul. Itu merupakan hukum pemantulan. Sekarang kita ke pembiasan. Kita amati lagi tangki riak virtual. Oke. Jadi, ketika ada gelombang merambat pada dua medium yang berbeda, sebagian akan ada
yang dipantulkan, ada pantulan parsial, dan ini ada yang dibiaskan. Tapi kita fokus terhadap yang dibiaskan ya. Jadi ini kita lukiskan garis normal. Lalu ini sinar datang, ini sinar bias. Nah, sudut sinar datang kita sebut sebagai I dan sudut sinar bias kita sebut sebagai R. Oke, kita tahu bahwa V itu sama dengan lambda kali F ya. Untuk dua medium yang berbeda, laju gelombang juga berbeda. Ketika laju gelombangnya berbeda, untuk frekuensi yang sama berarti panjang gelombangnya juga berbeda. Nah, jadi ketika gelombang tersebut masuk ke medium 1 lalu ke medium 2, maka ada perubahan panjang gelombang. Nah, perubahan panjang gelombang ini dia menyebabkan pembelokan gelombang. Pembelokan ini yang biasa kita sebut dengan pembiasan. Coba kita lihat di sini untuk medium satunya dengan kecepatannya 340 dan medium 2 dengan kecepatannya 204. Seperti apa? Dia dibelokkan. Nah, jadi merupakan hukum 2 Snellius untuk pembiasan. Nah, di pembiasan juga ada persamaan umum. Loh, kok nggak nyambung ininya? Oke, kita hiraukan, kita lihat persamaan umumnya di sini. Di sini ada sin I per sin R. Ini kan tadi sudut kita kecilkan celahnya. Semakin kecil dia semakin terlihat bentuk gelombang yang barunya. Ketika gelombang lurus ini melewati suatu celah, gelombangnya mengalami pelenturan menjadi gelombang melingkar seperti ini. Jadi ini merupakan titik sumber baru dan muncullah gelombang-gelombang lingkaran. Pelenturan inilah yang kita sebut dengan difraksi. Gitu ya. Lalu kita lanjut ke interferensi. Sebelum ke gejala interferensi, kita harus tahu dulu yang namanya prinsip superposisi. Apa sih itu? Jika ada dua atau lebih gelombang berpadu, itu berarti mereka bersuperposisi. Nah, pengaruh perpaduan gelombang tersebut itu kita sebut dengan interferensi. Gitu ya. Coba sekarang kita lihat. Karena tadi
mereka kedua gelombangnya berpadu ya. Seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat di sini. Ketika bergabung di sini, maka puncak gelombang juga satu ya, berpadu dengan mereka bergelombang berpadu tinggi atau puncak gelombang. Kenapa ini berpadu dengan saling hampir nol ya? Ketika ngambil gelombang sama, misalnya ini ketika berpadu, ini juga tadi ketika mereka bertemu, ketika ngambil sama, misalnya ini satu berjumlah gelombang apa ya? Maka ketika mereka saling berjumlah hampir nol ya, mereka berjumlah kedua. Jadi ketika berpadu, maka ketika mereka berpadu yang ke bawah ini kan, di sini ketika berpadu kunci atau gelombangnya kuat, jadi kenapa ini berpadu dengan hampir nol ya? Jadi kalau ada gelombang amplitudo yang ke atas kan tadi ketika mereka berpadu, ini pertemuan ini hampir nol ya, amplitudo gelombangnya. Karena tadi ketika mereka berpadu, di sini puncak gelombang yang pertama dia bertemu dengan lembah gelombang yang kedua. Jadi ketika amplitudo yang ke atasnya ini kan 1, yang ke bawah ini yang di lembah ini adalah -1. Jadi ini 1 berpadu dengan -1, maka menjadi 0 gitu. Ini kita sebut dengan interferensi destruktif karena mereka berlawanan fase dan saling meniadakan. Itu jadi interferensi, ada interferensi konstruktif dan ada interferensi destruktif. Nah, itu terjadi gelap ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita amati dari gambar yang ini. Ya, ketika dia pada posisi begini, gelombangnya bisa masuk, tapi ketika dia diputar, gelombangnya tidak bisa masuk karena ada polarisasi atau penyearahan di sini. Penyearahan atau pengkutuban. Jadi yang bisa masuk hanya pada arah tertentu saja. Gitu. Ini merupakan polarisasi ya. Segitu dulu untuk di bagian kali ini.